masih muda potensial, udah berminat lagi jadi guru. Ya. Waktu kita sudah tipis sekali sedikit, tapi saya memberikan kesempatan pernyataan penutup. Pertama dari Bang Jimmy Paat untuk mengingatkan pemerintah, guru dan DPR. Silakan. Ya, saya pikir hanya satu mungkin yang harus diingat bahwa ini kami mungkin bisa menyebutnya itu adalah krisis kalau sampai ada guru yang gaji Rp300.000 per bulan. Nah, tentu saja pemecahannya tidak selalu juga harus kemudian jadi pegawai negeri, kemudian naiknya pangkat gajinya, tapi sebenarnya gaji guru itu juga harus diperhatikan. Kalau kita ambil misalnya patokan tanda kutip misalnya Jakarta sudah dengan TKD-nya itu besar sekali, rata-rata 3A itu 5, sekian ya Pak, 5.600.000 rupiah. Nah, itu juga harus hati-hati, pemerintah harus membuat jangan sampai terlalu beda antara pendapatan gaji guru di Jakarta dengan tidak usah jauh-jauh di Bekasi. Tapi kan desentralisasi, punya hak pemerintah daerah. Kan tugas pemerintah walaupun desentralisasi, jangan sampai terlalu berbeda guru yang mengajar di Jakarta, kemudian guru yang mengajar di samping Jakarta saja di Bekasi atau di samping saja di Tangerang, tidak sejauh. Itu akan terjadi jarak yang sangat berbeda. Nah, itu harus dipikirkan jangan sampai selain yang guru honor itu. Nah, saya kira penggajian itu harus dipikirkan matang-matang, atau dengan saya mau katakan begini, guru ini terlalu diminta haknya, bekerja keras dan sebagainya, tapi kewajibannya maksud saya, kewajibannya diminta, tapi haknya hampir-hampir tidak dipikirkan, termasuk mungkin anggota DPR harus memperhatikan. Terima kasih banyak Bang Jimmy. Pak Sulistyo? Saya kira serius ini pemerintah harus melaksanakan undang-undang guru dan dosen berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi guru yang terlambat, peningkatan kualifikasi akademik, penetapan penghasilan minimal, kemudian peningkatan profesionalitas guru. 4 butir yang diamanahkan di undang-undang itu ditambah dengan yang namanya ketercukupan guru. Sekarang terjadi kekurangan guru SD di seluruh Indonesia, di seluruh kabupaten kota. Dan ini pemerintah harus berkewajiban memenuhinya. Mereka seolah-olah cukup karena ada guru honorer yang status dan kesejahteraannya sama sekali tidak manusiawi perlakuannya kepada mereka. Jadi saya kira ini harus serius penanganannya. Kalau ingin peningkatan mutu pendidikan segera terjadi di Indonesia, termasuk Kementerian Pendidikan harus serius menangani itu. Baik, terima kasih Pak Sulistyo, terima kasih Bang Jimmy Paat. Kita kalau menyimak data-data tadi membuat kita miris, tapi harus juga terbuka matanya. Kalau May Day 1 Mei buruh turun ke jalan menuntut upah minimum yang baik, guru-guru juga ini bahkan kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan para pekerja. Besok demo guru honorer. Jumlahnya 1 jutaan diperkirakan di Indonesia, yang resminya 3,8 juta, itu pun belum tentu betul karena bisa saja lebih dari itu datanya. Yang kita khawatir adalah kalau gurunya gajinya kurang, kesejahteraannya kurang kualitas yang mengajar, yang jadi korban adalah para peserta didik, yang itu adalah masa depan Indonesia ke depan. Jadi kalau selama ini kita bisa bilang Indonesia darurat narkoba, Indonesia darurat asap, Indonesia darurat korupsi, Indonesia darurat kekerasan anak, termasuk darurat soal pendidikan dan kaitannya dengan para guru sebagai pendidik. Terima kasih banyak sudah bersama kami. Besok saya kembali dengan Anda jam 8 malam ya. Tetap bersama Talk to iNews, Senin, Selasa, Rabu, dan hari Jumat. Tina Talisa pamit dari Anda. Selamat malam.